Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwah fillah, azakumullah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran shorof, dan ini merupakan pertemuan yang ketiga di dalam tasrif intensif 30 jam. Taib ikhwafillah, ini merupakan program dari Pesantren Maki, Lembaga Bahasa Arab dan Studi Islam di bawah naungan Yayasan Amal Mata Hati. Taib ikhwafillah, azakumullah, kita mulai saja. Taib ikhwah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus salis, pelajaran ketiga. Aqsamul fi'li. Taib, hari ini kita akan membahas tentang macam-macam fi'il, ya, aqsamul fi'li, pembagian fi'il, akan tapi ditinjau dari jumlah huruf yang membentuknya. Jadi di dalam ilmu shorof ini, ya, kajian lebih banyak difokuskan kepada perubahan pola kalimat di dalam bahasa Arab, ya. Nah, oleh sebab itu sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan-pembahasan yang lain, nah, kita sekarang akan mempelajari tentang pembagian fi'il berdasarkan jumlah hurufnya. Baik. Berdasarkan jumlah hurufnya, ikhwah, ya, yang dinamakan dengan fi'il, ya, itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama dinamakan dengan sulasi, artinya bentuk 3. Yang kedua adalah rubai, artinya bentuk 4, ya. Baik. Jadi fi'il, ya, dan ini terkhusus, ya, sebagai bentuk dasar yaitu fi'il madi, ya, sebagai bentuk dasar yaitu fi'il madi. Jadi ada yang namakan dengan fi'il madi sulasi, ya, bentuk 3. Jadi fi'il madinya itu berjumlah 3 huruf, ya, dan kemarin sudah kita pelajari, misalkan contoh khalaqa, ya, kha, lam, dan qaf. Kemudian ada yang rubai. Apa ini rubai? Kalau rubai itu berjumlah 4 huruf. Jadi fi'il berdasarkan pembentuknya ada fi'il sulasi bentuk 3, kemudian ada fi'il rubai bentuk 4. Kita uraikan, ya. Kaidah, ya. Fi'il madi yang bentuk aslinya terdiri dari 3 huruf dinamakan dengan fi'il sulasi. Ya. Sementara yang bentuk aslinya terdiri dari 4 huruf dinamakan dengan fi'il rubai, ya. Jadi bahasa Arab itu mudah sekali, ya. Karena kata kerja, ya, itu hanya ada 3 huruf, ya, atau 4 huruf seperti itu. Nah, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ini adalah fi'il sulasi, ya. Nah, contoh kharaja, artinya adalah keluar. Kharaja, ya, hurufnya 3 huruf, kha, ra, dan jim, ya, membentuk kalimat kharaja, keluar. Ini berjumlah 3 huruf. Kemudian dakhala, ya, artinya masuk. Kemudian qata'a, artinya memotong. Kemudian jama'a, ya, artinya mengumpulkan, ya. Kemudian fariha, artinya gembira. Ghafara, artinya mengampuni. Nah, ikhwafillah azakumullah, ya, ini adalah fi'il madi yang terdiri dari 3 huruf. Kharaja, dakhala, qata'a, jama'a, fariha, ghafara. Nah, ini dinamakan dengan fi'il sulasi, ya. Dinamakan dengan fi'il sulasi. Taib. Nah, selanjutnya, nah, yang rubai contohnya adalah zalzala, artinya menggoncangkan. Dahraja, artinya menggelindingkan. Waswasa, artinya membisikkan. Rafrafa, artinya mengepakkan. Nah, zalzala, perhatikan kalimat zalzala ini terdiri dari 4 huruf. Zailam, zailam, ya. Membentuk sebuah kalimat menjadi zalzala. Nah, dan ini merupakan fi'il madi, dan ini dinamakan dengan fi'il madi rubai, artinya berbentuk 4. Jadi jelas ikhwah fillah azakumullah, yang dinamakan dengan fi'il
berdasarkan jumlah hurufnya di dalam bahasa Arab itu terbagi dua. Ada yang dinamakan dengan fi'il sulasi. Fi'il sulasi itu 3 huruf. Kemudian ada yang dinamakan dengan fi'il rubai, ya, yaitu 4 huruf. Baik, kita lanjutkan. Pembagian fi'il sulasi. Baik. Ya, fi'il sulasi, ya, atau bentuk 3 ini terbagi ke dalam 2 bagian. Ya, ada yang namakan dengan sulasi mujarrad. Ya, nah, ini sulasi mujarrad artinya adalah bentuk asal. Ya. Mujarrad itu artinya ikhwah kosong dari tambahan. Ya, mujarrad artinya adalah kosong dari tambahan. Berarti fi'il sulasi mujarrad adalah fi'il sulasi yang belum mendapatkan tambahan huruf apapun. Ya. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan fi'il sulasi mazidun fi. Apa mazid fi? Ya, mendapat tambahan padanya. Jadi nanti fi'il sulasi ini ya, bisa ditambah dengan huruf, ya, yang dinamakan dengan al-hurufuz zaidah, ya, huruf-huruf tambahan. Jadi ya, ada fi'il mujarrad, ya, sulasi mujarrad artinya adalah bentuk asal kosong dari tambahan. Kemudian ada yang dinamakan dengan sulasi mazid fi, ya. Mazid fi ini sudah mendapatkan tambahan. Taib ikhwafillah, ya, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ya. Taib. Kharaja ini berjumlah, ya, kharaja ini berjumlah 3 huruf ikhwah. Ya, artinya adalah keluar. Kemudian, ya, pertama hurufnya, ya, dengan huruf hamzah, ya, akhraja, ya, maka maknanya menjadi lain. Kalau kharaja artinya keluar, akhraja artinya mengeluarkan. Baik. Kemudian dakhala, ya, artinya adalah masuk tadi. Kemudian ya, berubah menjadi adkhala. Nah, maka ini artinya menjadi memasukkan, seperti itu. Ya, jadi ketika berubah polanya dan bertambah hurufnya menyebabkan perubahan makna. Ya, ada yang tadinya transitif, ya, ada yang tadinya intransitif menjadi transitif. Contoh yang lain misalnya qata'a. Qata'a artinya memotong, ya. Nah, in qata'a ini ada tambahan huruf alif dan nun, ya. In qata'a artinya terpotong. Taib, ya. Nah, ini. Jadi ini dinamakan dengan sulasi mujarrad, ya, bentuk dasar, dan ini dinamakan dengan sulasi mazid. Taib. Lanjut ikhwah. Jama'a, ya, artinya mengumpulkan. Ya. Kemudian ya, berubah menjadi ijtama'a. Ijtama'a artinya berkumpul. Ya, sering juga diterjemahkan ijtama' itu rapat. Taib. Nah, jama'a ini 3 huruf. Ijtama'a ini mendapat tambahan 2 huruf, yaitu huruf alif dan ta. Lanjut. Fariha artinya gembira. Taib. Nah, ini berubah, ya, dari fariha kemudian menjadi farraha. Mana huruf tambahannya? Ini huruf ra, ikhwah, ya. Huruf ra bertasydid ini merupakan huruf tambahan, ya. Nah, maka fariha artinya gembira, kalau farraha artinya menggembirakan, seperti itu. Membuat orang menjadi gembira, kata farraha. Kemudian ghafara, ya, artinya mengampuni. Nah, istaghfara, ya, mendapat tambahan huruf alif, sin dan ta. Jadi bentuk awal, maka artinya adalah memohon ampun. Nah, kelompok yang pertama yang ini, ya, ini dinamakan dengan sulasi mujarrad, ya. Sementara kelompok yang kedua yang berwarna kuning ini, ya, ini dinamakan dengan sulasi mazidun fi. Taib. Nanti itu ada mazidun biharfin, mazidun biharfain, mazidun bisalah satu huruf, itu nanti, ya. Jadi ada yang ditambah dengan 1 huruf, tambah dengan 2 huruf, dan ditambah dengan 3 huruf. Nanti kita akan membahasnya. Sini pun sudah nampak sebenarnya. Ini akhraja, adkhala, ini tambah dengan 1 huruf. In qata'a, ijtama'a ini tambah dengan 2 huruf, ya. Farraha ini di double atau di tad'if namanya. Kemudian istaghfara, nah ini ditambah 3 huruf, seperti itu. Tapi paham ikhwah, ya, kita lihat kan?
Nah, sama dengan fi'il sulasi, fi'il rubai juga ya, atau bentuk 4 terbagi 2. Ada yang dinamakan dengan rubai mujarrad, yaitu bentuk asal, dan ada yang dinamakan dengan rubai mazidun fi, ya, mendapat tambahan padanya. Baik. Nah, berikan contoh-contoh berikut ini. Zalzala artinya menggoncangkan. Kemudian ya, ditambah dengan huruf ta. Zalzala menjadi tazalzala, artinya bergoncang. Kemudian dahraja artinya menggelindingkan. Kemudian berubah menjadi tadahraja, artinya bergelinding. Baik. Kemudian waswasa artinya membisikkan atau berbisik. Ya. Berubah menjadi tawaswasa, artinya tergoda. Ini hubungan sebab akibat ya. Kemudian rafrafa artinya mengepakkan, ya, mengepakkan sayap. Kemudian berubah menjadi tarafrafa, ya, artinya berkepak. Nah, ini jadi ya. Nah, ini kelompok yang pertama, ikhwah, seperti tadi. Ini dinamakan dengan rubai mujarrad, ya. Ya, kalau tadi sulasi, ini rubai, ya. Ini adalah rubai mujarrad. Sementara yang berwarna kuning ya, ini adalah rubai mazidun fi. Jadi fi'il rubai yang sudah mendapat tambahan. Baik, lanjut ikhwah. Pada sorob dasar ini yang akan dipelajari adalah fi'il sulasi mujarrad, ya. Jadi kita hanya akan membahas tentang fi'il sulasi mujarrad. Adapun fi'il sulasi mazid ya, dan rubai, baik rubai mujarrad maupun rubai mazid, akan dipelajari pada sorob lanjutan insyaallah ya. Nanti kita akan mempelajarinya. Jadi di sorob dasar ini insyaallah kita akan memfokuskan diri untuk mempelajari yang dinamakan dengan fi'il sulasi mazid. Lanjut ikhwah. Nah, sekarang pembahasan tentang abwabus sulasiyil mujarrad. Nah, ya. Jadi karena kita akan mempelajari tentang fi'il sulasi mujarrad ya, maka hari ini kita akan membahas tentang pembagian bab sulasi mujarrad. Mengapa ini penting untuk dibahas ya? Karena yang dinamakan dengan fi'il yang 3 huruf ya, fi'il madinya itu 3 huruf, dia ternyata memiliki beberapa variasi. Seperti apa variasinya? Perhatikan ya, selanjutnya. Nah, ternyata ya, berdasarkan wazan ya, ada yang berwazan fa'ala, fa'ila, fa'ula. Nah ini ya. Jadi fi'il madi itu ya, ada yang berwazan fa'ala, fa'ila, dan fa'ula, seperti itu ya. Paham ya ikhwah? Jadi fi'il madi ada 3 bentuk. Dilihat dari apa? Dari ain fi'ilnya. Nah ini dari ain fi'ilnya. Ya, di sini berharokat fathah ya, ain fi'ilnya, kemudian di sini berharokat kasrah, sini berharokat dhammah ya, seperti itu ya. Nah, wazan fa'ala ya, ini memiliki bentuk fi'il mudhari berapa? Nah, ternyata memiliki fi'il mudhari ya, yaitu 3 bentuk ya. Fa'ala, yaf'ilu ya. Kemudian fa'ala yaf'ulu ya. Satu lagi yaitu fa'ala yaf'alu. Jadi ya, ada 3 bentuk ya, dari wazan fa'ala. Ada fa'ala yaf'ilu, kemudian fa'ala yaf'ulu, dan fa'ala yaf'alu, seperti itu. Jadi wazan fa'ala berubah ke dalam 3 bentuk, 3 variasi dari fi'il mudhari ya. Yaf'ilu, yaf'ulu, dan yaf'alu, seperti itu. Ini ya. Jadi ada 3 bab untuk wazan fa'ala. Sementara untuk yang kedua yaitu fa'ila ya, dia ya, berubah ke dalam 2 bentuk saja ya. Fa'ila ini ada fa'ila yaf'alu ya. Kemudian satu lagi yaitu fa'ila yaf'ilu. Jadi ada fa'ila yaf'alu ini
fi'il madinya fa'ila, ya, fi'il mudhari'nya ada yaf'alu atau yaf'ilu seperti itu. Dan yang terakhir yaitu fa'ula, ya, dia fi'il mudhari'nya ya hanya satu saja, yaitu yaf'ulu, ya. Jadi lebih gampang ya. Jadi fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Kemudian fa'ila, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, ya. Dan yang terakhir adalah fa'ula, ya, yaitu fa'ula yaf'ulu. Lanjut ikhwah. Nah, fa'ala yaf'ilu ini dinamakan dengan bab pertama. Kemudian fa'ala yaf'ulu ini dinamakan dengan bab kedua. Kemudian fa'ala yaf'alu ini dinamakan dengan bab ketiga. Fa'ila yaf'alu ini adalah bab keempat. Kemudian fa'ila yaf'ilu ini adalah bab kelima. Yang terakhir adalah fa'ula yaf'ulu, ini adalah bab yang keenam. Jadi ada 6 bentuk sulasi mujarrad. Ya, ada 6 bentuk sulasi mujarrad. Kita hafalkan. Fa'ala yaf'ilu yang pertama, yang kedua fa'ala yaf'ulu, ya, yang ketiga fa'ala yaf'alu, yang keempat fa'ila yaf'alu, ya, yang kelima fa'ila yaf'ilu, dan yang terakhir keenam adalah fa'ula yaf'ulu. Nah itu. Jadi ada 6 bab, ya. Jadi untuk sulasi mujarrad itu ada 6 bab. Kita lanjutkan. Khafillah, ya. Kita bahas sekarang al-babul awal, ya, bab pertama yaitu wazan fa'ala yaf'ilu, ya. Fa'ala yaf'ilu. Jadi fi'il apa saja yang polanya mengikuti bab pertama yaitu fa'ala yaf'ilu. Yang pertama ikhwah yaitu doroba yadribu, ya. Doroba yadribu artinya memukul. Kemudian ghasala yaghsilu artinya mencuci, ya. Kemudian raja'a yarji'u artinya kembali. Lanjut, arafa ya'rifu maknanya mengetahui. Kemudian malaka yamliku artinya memiliki. Khalaqa yahliku, ya, afwan, halaqa. Halaqa yahliku artinya memotong rambut. Nah ini, ya, adalah contoh-contoh, ya, sebagian contoh saja. Banyak sekali ikhwah, ya. Jadi ini adalah contoh-contoh fi'il-fi'il yang fi'il madinya itu adalah berwazankan fa'ala. Lihat harokatnya sini, ya, doroba, ya, dan fi'il mudhari'nya itu yaf'ilu, ya, doroba yadribu, ghasala yaghsilu, raja'a yarji'u, arafa ya'rifu, malaka yamliku, halaqa yahliku. Nah, kalau dia terkategorikan ke dalam bab pertama, maka dia tidak bisa berubah ke dalam bab kedua. Itu nggak bisa, ya. Lanjut sekarang al-babus tsani, bab yang kedua yaitu fa'ala yaf'ulu, ya, yaitu fa'ala yaf'ulu. Contoh misalkan nasara yansuru, perhatikan, ya, ain fi'ilnya nasara yansuru artinya adalah menolong. Kemudian nazara yanzuru artinya melihat atau memperhatikan, bisa. Sajada yasjudu artinya bersujud. Syakara yashkuru artinya berterima kasih. Kemudian abada ya'budu artinya beribadah, ya. Kemudian kharaja yakhruju maknanya adalah keluar. Nah, ini adalah fi'il-fi'il yang termasuk ke dalam al-babus tsani, ya, termasuk ke dalam bab kedua yaitu wazan fa'ala yaf'ulu. Maka sini nasara yansuru, nazara yanzuru, sajada yasjudu, syakara yashkuru, abada ya'budu, kharaja yakhruju. Seperti itu ikhwah. Ya, lanjut sekarang al-babul tsalis, ya, bab ketiga yaitu wazan fa'ala
yaf'alu. Taib, ya. Ini bab ketiga yaitu wazan fa'ala yaf'alu. Contoh-contohnya fataha yaftahu artinya membuka. Kemudian qata'a yaqta'u artinya memotong. Kemudian qara'a yaqra'u artinya membaca. Kemudian zahaba yadhhabu artinya pergi. Kemudian jahada yajhadu artinya bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir nasaha yansahu, ya, artinya menasihati. Taib. Ini sebagian contoh saja. Ya, jadi perhatikan sini, ya, dia fiil-fiil yang di bab ketiga ini mengikuti wazan fa'ala yaf'alu, ya. Maka fataha yaftahu, qata'a yaqta'u, qara'a yaqra'u, zahaba yadhhabu, jahada yajhadu, nasaha yansahu, seperti itu. Jadi ikhwan, lanjut sekarang, ya, ke al-babur rabi'. Apa itu al-babur rabi'? Yaitu bab keempat, yaitu fa'ila yaf'alu. Jadi bab keempat adalah fa'ila yaf'alu. Contoh-contohnya adalah hamida yahmadu, artinya memuji. Kemudian rahima yarhamu, artinya menyayangi. Kemudian qabila yaqbalu, artinya menerima. Ya, hafidha yahfazu, artinya menjaga, bisa juga menghafal. Kemudian marida yamradu, artinya sakit. Ya, tabi'a yatba'u, artinya mengikuti. Nah, ini fiil-fiil ini, ya, yang berada di bab keempat, dia mengikuti wazan fa'ila yaf'alu, ya. Maka hamida yahmadu, rahima yarhamu, qabila yaqbalu, hafidha yahfazu, marida yamradu, tabi'a yatba'u. Ini, ya, adalah bab yang keempat. Selanjutnya ikhwafillah a'azakumullah, ya, yaitu bab yang kelima. Taib, al-babul khamis. Ya, pada bab yang kelima ini yaitu wazan fa'ila yaf'ilu, ya, yaitu fa'ila yaf'ilu. Taib, perhatikan ikhwah. Ya, bab fa'ila yaf'ilu ini, contoh misalkan hasiba yahsibu, artinya mengira. Kemudian na'ima yan'imu, artinya senang. Kemudian tafiha yatfahu, ya, artinya sedikit. Ya, jadi yang ada di bab kelima ini, ya, mereka mengikuti pola fa'ila yaf'ilu. Kahasiba yahsibu, na'ima yan'imu, dan tafiha yatfahu. Seperti itu, ya. Terakhir sekarang al-babus sadis, ya, bab ke-6 yaitu fa'ula, ya, hanya satu bentuk perubahan saja, fa'ula yaf'ulu. Contohnya karuma yakrumu, artinya mulia. Kemudian ba'uda yab'udu, artinya jauh. Kemudian qaruba yakrubu, artinya dekat. Saluha yasluhu, ya, beres. Hasuna yahsunu, artinya bagus. Terakhir sahula yashulu, artinya mudah. Nah, ini. Jadi fiil-fiil yang berada di bab ke-6 ini, ya, mereka mengikuti wazan fa'ula yaf'ulu, ya. Maka karuma yakrumu, ba'uda yab'udu, qaruba yakrubu, saluha yasluhu, hasuna yahsunu, sahula yashulu. Seperti itu. Baik. Seperti tadi sudah ana ungkapkan di awal, bisakah, ya, mereka si fiil-fiil dengan bebas, ya, memiliki wazan bisa kemana saja? Tidak, ya, Pak. Karena terikat oleh akidah, oleh kaidah nantinya. Keterangan setiap fiil memiliki pola tersendiri. Artinya, apabila dia masuk ke dalam bab kedua, ya, apa bab kedua itu fa'ala yaf'ulu, maka tidak bisa masuk ke dalam bab yang lain. Nah, contoh misalkan kalimat kataba yaktubu, ini adalah bab kedua. Wazan fa'ala yaf'ulu. Tidak bisa katiba yaktibu, tidak bisa. Ya, tidak bisa masuk ke dalam bab kelima, ya. Tadi kan bab kelima fa'ila yaf'ilu, tidak bisa, ya. Jadi harus sesuai. Nah, dari mana kita tahu,
bab untuk setiap fi'il ya. Untuk mengetahuinya bisa dilihat di dalam kamus bahasa Arab tentunya. Taib ikhwafillah azakumullah. Itu tadi pelajaran kita hari ini ya, berbicara panjang lebar tentang macam-macam fi'il dan pembagian babnya. Ya, pembagian klasifikasinya masuk ke dalam bab yang mana. Taib. Itu tadi materi kita hari ini dan ya, dipersilakan kepada ikhwafillah azakumullah yang ingin bersama-sama berjuang di dalam program dari Pesantren Maki Yayasan Amal Mata Hati untuk operasional dan pengembangan program Infak Bina Maki ya, Bank Mandiri nomor rekening 131001341 631 atau di Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 12570388854. Informasi mulai 0857 95955657 atau 082121 493636.